Sehat semua kah di rumah? Amin. Amin. Haleluya. Oke, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 11. Saya akan baca ada 2 ayat saja. Yohanes pasal 11 ayat 39 dan 40. Kita akan lihat bagian ini. Ya, saya akan bacakan. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saya ulangi sekali lagi, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Demikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Amin. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan dari bacaan ini, perikop ini berbicara tentang Lazarus. Lazarus, sahabat Yesus, ya, orang dekat dengan Yesus, karena Maria itu adalah orang yang pernah membasuh kaki Yesus dengan minyak. Terus dia mengambil rambutnya dan dia melapnya. Nah, itu yang terjadi. Nah, karena Tuhan begitu mengasihi dengan mereka, ada sesuatu yang kalau kita perhatikan baik-baik dalam seluruh pembacaan ini, itu luar biasa. Kenapa saya bilang itu luar biasa? Nah, di situ dikatakan ayat 39, Tuhan bilang angkat batu itu. Suruh angkat batu itu yang menjadi penghalang. Kenapa? Ada Lazarus di dalam. Dia lagi tidur, bukan lagi mati. Banyak orang bilang dia udah mati. Sudah 4 hari dia dimasukin ke dalam situ. Tapi Tuhan bilang tidak, dia lagi tidur. Memang dia sudah mati. Tetapi ada kemuliaan Allah yang akan terjadi. Ya. Kalau kita perhatikan baik-baik di situ ayat 20, bukankah sudah ayat 40, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Mujizat itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita kalau kita percaya. Ya, kita percaya kita kuat, kita akan kuat. Kita percaya bahwa kita bisa, kita pasti bisa. Tapi kalau kita bilang kita lemah, kita tidak mampu, kita tidak bisa, iya kita tidak bisa. Kenapa? Kita yang mengatakannya. Karena kita tidak percaya. Nah, ketidakpercayaan ini membawa kita kepada hal-hal yang negatif, membawa kita pada sesuatu yang menghancurkan kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita percaya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, coba perhatikan di situ ada ayat 4 dalam Yohanes 11 ayat 4. Di situ dia bilang begini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ya, Lazarus itu sakit parah dan Yesus tidak ada di sekitar situ. Dia ada jauh dari situ. Nah, dia begitu jauh, akhirnya apa? Dia orang membawa kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sakit parah. Dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Bukan dia tidak tahu, dia tahu apa yang akan terjadi dengan Lazarus. Tetapi apakah Tuhan buru-buru datang? Tuhan tidak buru-buru datang.
Kalau kita perhatikan dari pembacaan awal, dari mulai ayat yang pertama dan selanjutnya, Tuhan tidak buru-buru datang. Dia kasih tinggal, ya, sakit parah, dan dia kasih tinggal beberapa hari kemudian. Nah, akhirnya Lazarus sudah meninggal, sudah mati. Ketika orang datang dan memberitahu bahwa Lazarus sudah dikubur. Nah, begitu ada di kota dekat-dekat dengan tempat mereka, datanglah Marta mendapatkan Yesus. Dan dia berkata bahwa saudaranya sudah meninggal. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di situ, kita lihat di ayat-ayat, saya akan baca ayat mulai ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, bayangkan, dia sengaja. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Nah, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Nah, murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia itu. Tetapi jikalau orang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Karena Yesus yang membawa terang itu, dan Tuhan bilang, kalau orang berjalan dalam gelap, dia pasti akan terantuk. Ya, dia tabrak sana tabrak sini. Dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia melakukan banyak hal-hal yang salah. Nah, tetapi kalau orang hidup dalam terang Tuhan, berarti apa? Dia berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Dia berjalan melangkah dalam takut akan Tuhan. Berarti apa? Kemanapun dia pergi, dia aman bersama dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan yang berjalan di depan kita dan menghalau setiap musuh-musuh kita. Dia menghancurkan setiap musuh-musuh kita, sehingga kita aman dalam perjalanan kita kalau kita bersama dengan Tuhan. Nah, tetapi kalau kita berjalan dalam gelap, firman Allah berkata apa? Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Berarti apa? Orang yang begitu dia tabrak, batu besar juga dia tabrak, ada sapi di depan juga dia tabrak saja, ya, sapi orang dia bawa, ya, setelah dia tabrak dia bawa. Nah, itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu firman Allah berkata, kita kalau hidup dalam terang Tuhan, berarti apa? Tuhan ada beserta dengan kita. Kemanapun kita melangkah pergi, kemanapun kita berjalan, Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Dan mereka berpikir bahwa dia hanya tidur. Dan kenapa? Nah, ayat 12 dikatakan begini, maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Iya kan? Jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Mereka tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan. Tertidur yang di sini dimaksud bahwa ia telah meninggal. Nah, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Kaget mereka. Ketika berita itu datang, kaget mereka. Lazarus sudah mati. Nah, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu
supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, Tuhan mau tunjukkan sesuatu di sini supaya apa? Kita belajar percaya sama Tuhan. Supaya kamu dapat belajar percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, Tuhan menunjukkan, mendemonstrasikan kuasa Tuhan, mujizat Allah yang luar biasa. Kenapa? Tuhan bilang mari kita pergi, kita membangunkan dia. Ya, kita pergi, kita bangunkan Lazarus yang sudah mati itu. Mujizat terjadi di sana. Nah, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Nah, saudara perhatikan, begitu ketakutannya, ya, begitu ketakutannya murid-murid ini, sampai mereka berkata demikian. Ya, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Apa yang membuat mereka ketakutan? Sehari waktu mereka keluar dari Yudea, mereka itu dikejar, mereka itu mau dibunuh, ya, mereka itu mau ditangkap dengan berbagai macam cara dan alasannya. Ya, mereka cari-cari kesalahan daripada Yesus dan murid-muridnya, supaya bagaimana cara untuk menjebak dia. Nah, tapi murid-muridnya sudah begitu ketakutan. Kenapa? Mereka hanya mendengar berita-berita yang negatif. Ya, coba kalau kita perhatikan baik-baik, kalau ada yang mengancam kita, maukah kita pergi ke sana? Pasti tidak ada yang mau pergi. Pasti tidak ada yang mau berangkat. Nah, di sini Thomas itu berkata begini, yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Karena takutnya. Karena takutnya. Ini satu hal yang sangat-sangat manusiawi. Kenapa saya bilang manusiawi? Dan itu yang terjadi pada kita hari-hari ini. Saking takutnya. Apalagi virus yang hari-hari ini begitu membuat banyak orang ketakutan. Ya, banyak orang ketakutan. Akhirnya apa? Kenapa? Kalau kita percaya sama Tuhan, firman Allah berkata kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan. Ya, kalau kita percaya, tapi bagi orang yang tidak percaya, dia pasti ketakutan. Kenapa? Berita yang menghebohkan, berita yang menggemparkan bukan hanya Yudea, tetapi seluruh dunia. Ya, hari-hari ini berita menggemparkan bukan hanya Indonesia, tapi seluruh bumi. Itu sangat menggemparkan. Ya, banyak orang ketakutan. Nah, padahal firman Tuhan bilang jangan takut. Sebab roh yang ada dalam diri kamu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Berarti apa? Roh Allah yang Tuhan taruh dalam hati kita itu lebih besar. Yang Tuhan taruh dalam diri kita itu lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Kenapa kita mesti takut? Kita bilang kita anak Tuhan. Kenapa kita mesti takut hari-hari ini? Tidak perlu kita takut. Tapi Tuhan mau menunjukkan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap apapun yang terjadi. Situasi-situasi yang terjadi, Tuhan mau kita lihat. Tuhan mau kita masuk di dalamnya. Tuhan mau kita mengalaminya. Supaya apa? Kita tahu. Kita masih berharap sama Tuhan apa tidak. Kita masih memegang teguh firman Tuhan apa tidak. Atau kita mulai meragukan Tuhan, atau kita mulai melari dan meninggalkan Tuhan. Nah, bahasa yang Thomas katakan adalah bahasa-bahasa setan. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Dia lebih takut mati daripada dia hidup bersama dengan Tuhan. Ya, bahasa-bahasa yang negatif. Jangan pernah
sebagai anak Tuhan, jangan pernah kita takut terhadap apapun, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Kalau Tuhan ada beserta dengan kita, apapun yang di depan, orang Ambon bilang baja pele baja belobat. Ya, orang Ambon bilang baja pele baja belobat. Nah, tembus. Kenapa? Tidak ada satu apapun yang dapat menghalangi kita. Kenapa? Kita bersama dengan Allah yang hebat, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kenapa kita mesti takut hari-hari ini? Ya, orang Ambon punya istilah baja pele baja belobat. Baja mau tebal setebal apapun pasti belobat. Karena ada satu kekuatan yang hebat, kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan Allah. Nah, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita firman Allah berkata bahwa kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang gagah perkasa. Kenapa kita mesti takut hari-hari ini menghadapi segala situasi yang sukar sulit? Kenapa kita mesti takut hari-hari ini kita tidak punya kerjaan? Karena kita tidak mau berharap sama Tuhan. Datang sama Tuhan, berharap sama Tuhan, pegang janji firman Tuhan. Karena janji firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Amin. Ya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan akan menggenapi janjinya dalam setiap kehidupan kita, asal kita percaya dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak bimbang, tidak ragu, tetapi sungguh-sungguh percaya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik dari setiap pembacaan ini, maka ketika Yesus ayat 17, ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Sudah 4 hari dia berbaring di dalam kubur. Nah, Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Nah, Yesus katakan pada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Tapi apa yang dijawab oleh Marta? Coba lihat ayat 24. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Coba bayangkan ini. Dia masih tidak percaya. Dia masih tidak memahami apa yang Tuhan Yesus katakan dengan bahasa yang sederhana. Tuhan Yesus bilang Lazarus akan bangkit, tapi Marta bilang dia akan bangkit pada akhir zaman. Jauh sekali. Dia sudah berpikir jauh ke depan, tetapi Tuhan Yesus berbicara saat itu dengan dia. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup." Nah, perhatikan baik-baik. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Amin. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan hidup. Nah, dan walaupun ia sudah mati. Coba perhatikan baik-baik di situ. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi
waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya dan melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepada Lazarus." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulnya pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang tertutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau." Nah, apa yang terjadi di sini? Tuhan, ia sudah berbau. Apa yang terjadi? Inilah pikiran dari Marta. Ya, Tuhan, ia sudah berbau. Kenapa? Sudah 4 hari dia meninggal. Sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sudah Tuhan katakan kepada dia, tapi dia tidak mengerti juga. Ya, dia tidak mudeng-mudeng juga. Ya, kalau bahasa sekarang, tidak mudeng. Ya, anak Jakarta bilang tidak mudeng. Nah, itu yang terjadi. Dia tidak mudeng, dia tidak mengerti juga apa yang Tuhan katakan. Kenapa? Dia masih berpikir Lazarus sudah mati untuk selama-lamanya. Ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Kenapa? Ada sesuatu yang Tuhan mau tunjukkan, demonstrasikan kepada Marta, Maria, dan semua orang yang berada di sekelilingnya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, apa yang Tuhan mau kerjakan di sana? Tuhan mau tunjukkan bahwa Dia Tuhan, Dia Allah. Dia sanggup melakukannya. Amin. Dia sanggup mengerjakannya. Apa yang tidak mungkin oleh manusia dikerjakan oleh Dia. Nah, kita lihat satu bagian firman Tuhan dulu. Kita lihat langsung aja, kita ke Roma pasal 4. Nah, seperti ada ayat 17 sampai dengan 25. Saya akan bacakan dengan cepat saja. Seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada." Nah, perhatikan baik-baik di sini. Dikatakan bahwa apa? Di hadapan Allah. Nah, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan
menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak ada menjadi ada. Karena apa? Tuhan berkuasa melakukannya. Amin. Ya. Nah, ya. Nah, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Allah berkuasa. Perhatikan baik-baik situ. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Apa Allah kita berbohong? Dia tidak pernah berbohong, ya. Dia tidak pernah menipu. Dia akan menggenapi setiap apapun yang telah difirmankan. Ya. Karena dia tidak pernah tarik firman itu. Ya. Dia tidak pernah mengambil kembali firman itu, tetapi firman itu tetap buat kita. Nah, perhatikan. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkannya sebagai kebenaran. Nah, itu diperhitungkan sebagai kebenaran kepada siapa? Kepada Abraham. Dan bukan hanya kepada Abraham saja, tetapi kepada kita semua orang yang percaya. Coba perhatikan ayat selanjutnya. Nah, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkannya kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Jadi tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, ya, untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang yang mati. Coba perhatikan baik-baik di situ. Ini semua ditulis bukan hanya untuk Abraham, tetapi untuk kita semua yang percaya, ya. Ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Jadi siapa yang percaya, dia akan mengalami hal yang luar biasa. Dia akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupnya, dan Tuhan tidak pernah bohong. Amin. Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan tidak pernah ingkar janji, dan Dia akan menggenapi setiap janjinya dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu terhadap Tuhan. Ketika kita mulai meragukan terhadap Tuhan, ketika kita mulai taruh ketidakpercayaan dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam perkataan kita, akhirnya apa? Kita tidak melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita perhatikan baik-baik. Karena firman ini bukan hanya diberikan kepada Abraham, tetapi Tuhan memberikannya pada kita semua. Amin. Tuhan memberikannya pada kita semua supaya kita percaya. Kita jangan menjadi lemah, kita jangan menjadi lesu. Kita mari ambil, kita bilang kita kuat. Ketika kita lemah, kita bilang kita kuat di dalam Tuhan. Aku kuat, aku hebat, aku luar biasa di dalam Yesus. Ketika kita mengatakan demikian, kita akan menjadi kuat. Kenapa? Karena kita percaya sama Tuhan.
Aku diberkati dengan hebat. Aduh, jangan bilang apes, gua nggak berhasil dan begini dan begitu. Kita bilang kita nggak berhasil, kita tidak akan pernah berhasil. Karena apa? Itu yang kita katakan. Tuhan mau kita mengucapkan hal-hal yang positif. Kita berhasil, kita mampu, kita bisa melakukannya. Bersama dengan Tuhan, kita mampu mengerjakannya. Amin. Nah, bersama dengan Tuhan kita diberkati dengan luar biasa. Katakan itu setiap hari. Jangan katakan bahwa dari mulut kita keluar ke kata-kata yang tidak percaya sama Tuhan. Nah, sekarang banyak orang mulai meragukan Tuhan. Kenapa? Di hari-hari ini terjadi penampian. Ya, banyak yang tidak punya kerjaan, mulai menyalahkan Tuhan, mulai menyalahkan ini dan itu, dan mulai membuat ini dan itu, hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hanya bilang, mari kita pegang teguh firman Tuhan. Ya, pegang kuat-kuat. Ya, pegang kuat-kuat. Dia bilang, kalau dalam Amsal dikatakan alungkan itu, ya, di lehermu, taruh itu dalam hati. Ya, jadi jangan biarkan firman itu berlalu dengan begitu saja. Jadi hari-hari ini kalau kita tidak kuat dengan firman Tuhan, kita akan terhempas, kita akan terbuang, kita akan benar-benar kita akan digusur. Ya, jadi Tuhan mau supaya apa? Kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Tuhan mau kita sungguh-sungguh berharap sama Tuhan. Seperti Abraham tadi, tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap percaya sama Tuhan. Ya, tetap berharap sama Tuhan. Dia tidak mau membuat imannya jadi lemah. Dia tidak mau membuat ketidakpercayaan dalam dirinya, tetapi dia itu memperkuat. Semakin dia tidak melihat kenyataan, tapi dia semakin kuat bersama dengan Tuhan. Nah, coba perhatikan berapa tahun Abraham boleh menantikan itu untuk menjadi bapa segala orang percaya. Sangat lama. Ya, sekitar 25 tahun baru dia mendapatkan bukti. Nah, kita hanya belum sampai setahun, baru sehari 2 hari kita udah menggerutu sama Tuhan. Apa yang kita minta kita nggak dapat, apa yang kita minta belum dikasih sama kita. Ternyata yang kita minta hanya untuk kita habiskan. Ya, kita minta kaya, kita minta begini dan begitu, hanya untuk apa? Hanya untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Ya, untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk segala sesuatu yang untuk dimuliakan. Nah, ini kita hanya mementingkan hidup kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kalau saya begini, kalau saya begitu, baru saya mau percaya sama Tuhan. Salah. Ya, orang Jakarta bilang ke laut aja, istilah anak muda. Ya, ke laut aja yang begitu. Nah, jangan kita buatkan hal-hal yang demikian masuk dalam hidup kita. Percaya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita perhatikan lagi dalam pembacaan ini tadi, di situ ayat 4 Roma 4 ayat 21 di situ mulai dari ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ya, jadi itu menjadi satu kekuatan buat Abraham. Semakin hari dia tambah kuat, imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Dia percaya sama Tuhan. Ketika Tuhan bilang, Abraham kamu keluar, Abraham tahu tujuan? Tidak tahu tujuannya. Kemana dia? Tidak tahu tujuannya. Tuhan hanya bilang, keluar dari sanak saudaramu, dari keluargamu, kau pisahkan diri dan kau pergi ke tempat yang akan kuberikan kepadamu. Dia belum tahu tujuannya, tempat yang akan diberikan kepada Abraham itu di mana. Dia tidak tahu.
Tetapi Tuhan bilang dia keluar, Abraham hanya menurut dan pergi. Abraham hanya menurut dan pergi. Dia berjalan, melangkah dan dia pergi. Dia harus keluar. Karena Tuhan yang bilang. Tuhan yang dia percaya yang katakan demikian. Tuhan yang dia sembah yang berkata demikian. Dia harus keluar. Ketika dia keluar, apa yang terjadi? Proses demi proses terjadi dalam hidupnya. Sehingga Abraham sudah melihat. Kalau proses dalam hidup ini tidak pernah terjadi, dia tidak akan percaya. Tapi karena dia mengalami proses dengan Tuhan, dia tetap percaya sama Tuhan. Karena apa? Tuhan yang berjanji. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Nah, coba perhatikan ayat 21. Nah, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Diperhitungkan, Tuhan perhitungkan itu kepada Abraham sebagai kebenaran. Karena Abraham percaya sama Tuhan. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Ini yang harus kita lakukan. Nah, kalau Abraham sedemikian rupa percaya sama Tuhan, bagaimana dengan kita? Dia sudah memberikan contoh, dia sudah memberikan teladan yang luar biasa buat kita, yang harus kita ikuti. Tinggal kita kerjakan saja, tinggal kita jalankan saja. Abraham tidak punya dasar untuk percaya, tetapi dia tetap percaya sama Tuhan. Ya, dia tetap percaya sama Tuhan. Dia tidak mau bimbang, dia tidak ragu. Karena apa? Dia tahu apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan digenapi. Amin. Akan digenapi dalam setiap kehidupan, lambat atau cepat, itu pasti digenapi. Nah, mari kita taruh itu. Firman Tuhan itu dalam hati kita. Mari kita taruh firman Tuhan itu di dalam pikiran kita, di dalam seluruh keberadaan hidup kita, di dalam iman kita, sehingga kita pegang janji firman Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan digenapi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Marta tidak percaya. Ya, bahasanya adalah bahasa orang tidak percaya. Tetapi Tuhan katakan kepada dia, saudaramu akan bangkit. Saudaramu hanya tidur. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau kita kembali kepada firman Tuhan tadi, di situ dikatakan ayat 40 dalam Yohanes 11 tadi, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Demikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kita, dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Ya, taruh firman itu dalam hati kita. Kita adalah orang-orang yang paling berbahagia. Ya, dalam kondisi hari-hari ini kita menjadi orang-orang yang paling bahagia. Karena apa? Karena kita taruh janji firman Tuhan itu dalam hidup kita. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Hamba telah selesai berbicara. Engkau Allah yang berbicara di dalam setiap hati kita masing-masing. Engkau telah bekerja dengan ajaib. Biarlah Tuhan kami tetap percaya. Apapun yang terjadi di hari-hari ini, kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa melakukannya, Tuhan. Terima kasih Bapa, janji-Mu adalah ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari, kemanapun kami melangkah pergi, dan kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami, Engkau tidak akan meninggalkan kami, tapi Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami, sehingga kami boleh melangkah dalam takut akan Engkau.
Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari taruh firman itu dalam setiap hati kami. Jadikan itu rema dan remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami. Tuhan memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itulah yang memberikan kelegaan dan sukacita Allah yang melimpah-limpah. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Mari kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kalau ada yang masih tidak percaya, ada yang meragukan janji firman Tuhan hari-hari ini, mari kita ambil waktu dan kita bertobat dengan Tuhan. Kita tinggalkan segala ketidakpercayaan itu. Mari andalkan Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita melakukannya, kita akan melihat kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Hari lepas hari. Mari ambil waktu beberapa saat. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mendengarkan setiap seruan kami masing-masing. Ambil alih dan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Segala hal-hal ketidakpercayaan ini kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Segala roh-roh ketidakpercayaan dalam diri kami masing-masing, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Apapun juga Tuhan, kami mau percaya kepada Engkau Tuhan. Dan kami mau melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Engkau melihat yang kami yang mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Mari lawat Tuhan. Jamah Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan. Kami yang ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Lawat kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami percaya akan firman-Mu. Kami percaya akan janji-Mu, karena janji-Mu adalah ya dan amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya. Haleluya. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, haleluya. Glory bagi-Mu, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia. Kami mengagungkan Engkau, kami meninggikan Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Oh, haleluya, haleluya.
ada bata kiarana yara masuk. Ajaib dan dahsyat, ajaib dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar Tuhan. Terima kasih janji-Mu Tuhan begitu luar biasa terhadap kami Tuhan. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Engkau akan menggenapi janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Asal kami percaya kepada Engkau. Kami mau berharap sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Angkat segala ketidakpercayaan dalam hati kami terhadap apapun juga. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Tuhan ambil alih dan pimpin kami, tuntun kami hari-hari ini. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Baik itu dalam bisnis kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan kami, dalam apapun juga Tuhan. Engkau sendiri yang pimpin dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Yesus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Oke, kita akan berikan persembahan. Mari Bapak Ibu siapkan persembahan di rumah. Haleluya. 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 Oke. Mari Bapak Ibu, kita angkat setiap persembahan kita mau berdoa. Bapa mau baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Setiap persembahan yang telah kami persiapkan ini kami angkat ke hadapan hadirat-Mu. Mari Tuhan berkati, kuduskan dan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Biarlah kami boleh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati kami kembali 30, 60 bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Oke, kita akan lihat ada yang pengumuman, ada yang berulang tahun hari ini. David. Oh, ada si David DJ. David DJ. Bapak DJ, Bapak David, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus berkati. Tanggal 3. Oh, ada Ibu Nani Paji Lomi. Selamat ulang tahun Ibu Nani. Oh, dan juga ada Meli sama Tante Asun. Ibu Asun. Haleluya. Selamat ulang tahun Tante Asun dan juga Meli. Tuhan berkati. Mbak Nani atau Ibu Nani, Tuhan berkati. Haleluya. Ada DJ. Tuhan memberkati. Oke, ya. Kita mau berdoa mengakhiri ibadah. Masih ada pengumuman lagi? Oh iya, jangan lupa minggu depan ada perjamuan kudus. Mari kita semua ambil bagian walaupun kita masih ibadah dari rumah. Tapi Bapak Ibu mempersiapkan semuanya dengan luar biasa. Amin. Rotinya dipersiapkan, terus anggurnya dipersiapkan. Haleluya. Nah, jadi itu dipersiapkan ya di rumah. Jadi hari Minggu depan ada tanggal 7 apa tanggal 8? Tanggal 7. Oh, tanggal 7. Oke, minggu depan kita akan adakan perjamuan kudus. Dan jangan lupa bawa persembahan persepuluhan. Jangan lupa. Ya, ada persembahan-persembahan yang lain
Dan juga terima kasih buat Bapak Ibu yang telah mendukung dengan persembahan-persembahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kembali dengan luar biasa. Ada juga perpuluhan yang masuk. Terima kasih, Tuhan memberkati dengan ajaib. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, kami serahkan dalam tangan-Mu. Ada David DJ, Tuhan, mari Tuhan berkati dia dengan luar biasa. Tuhan, Engkau telah menambahkan umur setahun dalam hidupnya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan juga Engkau biarlah Tuhan, Engkau pimpin dia terus dalam setiap langkah hidupnya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun yang dia lakukan hari-hari ini. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Nani, Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati di hari-hari ini Tuhan. Kami serahkan, biarlah Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Bapa menyatakan kuasa dan kemuliaan atasnya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Asun dan juga Meling Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih. Tuhan berkati dengan ajaib. Tuhan berkati dengan luar biasa. Bahkan dalam segala hal apa saja yang mereka kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar Tuhan. Engkau masih mau menambahkan umur setahun, itu hal yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya biarlah hari-hari ini semakin hari kami semakin dekat dengan Engkau. Kami semakin ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, di mana kami ada dalam bangsa ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau memberkati bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan di hari-hari ini yang sukar sulit ini. Biar Tuhan Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Biarlah hari-hari ini kami kuat di dalam Engkau, kami kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Kami tetap percaya kepada Engkau, kami tetap berharap kepada Engkau, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan. Kami serahkan pemerintahan ini dari Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, dan semua menteri kabinet dan juga anggota-anggota dewan dan pemerintah daerah. Kami serahkan dalam tangan, baik itu gubernur, baik itu bupati, baik itu wali kota, camat, dan juga RT, RW, kelurahan, semua kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati Bapak, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia ini kami serahkan dalam tangan Bapak. Berkati Bapak, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami kembalikan segala pujian dan hormat. Mari berkati kami dalam setiap pekerjaan kami, berkati kami dalam setiap usaha kami, berkati kami dalam setiap bisnis yang kami kerjakan hari-hari ini. Engkau buat kami jadi berhasil dan untung besar walaupun dalam kondisi hari-hari ini Tuhan, hari-hari yang sukar sulit ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup. Karena kami percaya kepada Engkau, maka Engkau memberkati kami dengan luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan-Mu, tapi kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih dan juga terima kasih atas firman-Mu. Kami diberkati dengan firman-Mu yang ajaib Tuhan. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih, jadikan itu rema dan remata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kami, memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera,
memberikan sukacita Allah yang melimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga. Kita mau terima berkat Tuhan, dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom.